Tuhan berbelas kasihlah kepada kami hamba-Mu. Kami bersyukur untuk sharing yang tadi sudah diberikan, untuk kami boleh terus update melihat hal-hal apa yang terus dikerjakan di dalam gerakan ini. Satu pekerjaan yang begitu berat dengan dana yang begitu besar, tapi Tuhan terus lengkapi, Tuhan terus cukupkan, dan Tuhan hantarkan orang-orang melayani. Demikian dengan kami yang ada, kami pun Tuhan terus pimpin, Tuhan terus pertumbuhkan iman kami. Sehingga kami bukan hanya datang menjadi penonton, tapi kami menjadi orang-orang yang Tuhan perlengkapi, melayani Tuhan dari hal-hal yang paling sederhana, sampai kepada pelayanan firman Tuhan yang memampukan kami untuk terus bertumbuh dan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Beri kami hati yang mau sama-sama dibentuk, beri kami hati yang sama-sama mau diperlengkapi, beri kami hati yang sama-sama mau diutus. Sekarang kami mau merindukan untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan pakai. Kami serahkan setiap kami yang mendengar, Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami dalam pendengaran akan firman Tuhan. Juga dengan anak kami sekolah minggu, Tuhan berkati mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam kebenaran. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kisah Para Rasul, melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya baca terlebih dahulu 4 dan 5, lalu Bapak Ibu 6, demikian bergantian sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, saya baca terlebih dahulu ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita tidak membahas 6-8-nya, tapi kita melihat kepada berita tentang kenaikannya dari ayat 9 sampai yang ke-11. Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar melihat cerita atau kisah kerajaan Allah itu dimulai dari mana? Kristus yang datang menggenapi janji Bapa. Bapa yang merencanakan keselamatan, anak yaitu Yesus Kristus yang menggenapi rencana keselamatan. Apa yang dilakukan Yesus? Dia lahir, dia mati, dia menderita di salib, dan dia bangkit. Dia mengalahkan kuasa dosa, dia mengalahkan maut, dia menyelamatkan kita. Maka seluruh kegenapan dari janji Allah dinyatakan di dalam inkarnasi Kristus. Tapi kegenapannya itu bukan hanya berbicara tentang keselamatan individual, bahwa Yesus mati bagiku, bukan berhenti di situ. Ya, tentu ada kalimat itu, tapi semua kita adalah orang-orang yang ditebus, diperdamaikan dengan Allah untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat pendamaian. Kita sudah membahas ini, bahwa panggilan dari keselamatan, kegenapan dari misi Kristus datang ke dunia adalah bukan hanya memberikan keselamatan bagiku, tapi yang terutama, yang terbesar menjadi tujuan utama kedatangan Kristus menggenapi rencana kehendak Bapa, yaitu untuk menghadirkan, menggenapi misi kerajaan Allah. Kristus datang sampai kepada Kristus bangkit. Disitulah dinyatakan kemenangan Kristus, kemenangan kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah dinyatakan berdiri di muka bumi ini. Maka dari kebangkitan Kristus itu yang sudah kita pelajari, maka kita melihat itulah tanda berdirinya gereja.
Dimulainya, ditegakkannya, berdirinya kerajaan Allah, yaitu melalui direpresentatifkannya dengan hadirnya gereja. Tapi kapan mulai gereja itu berdiri? Maka Kristus mengatakan tidak hanya sampai di situ. Ternyata ada satu misi terakhir yang Yesus harus kerjakan untuk dimulainya gereja. Kapan gereja itu dimulai? Kalau Yesus naik. Jadi Yesus sudah datang inkarnasi, Yesus hidup di tengah-tengah dunia, Yesus menderita, Yesus mati. Sudah. Apakah ini sampai kepada puncaknya? Belum, karena sampai kepada puncak dari kedatangan Kristus adalah dia harus kembali pergi. Nah, ini yang kita mau lihat. Maka waktu kita memberi kesimpulan ringkasan tentang berita Injil, kita akan merangkumkannya pada berita dari kelahiran, kedatangan Kristus, sampai kepada kehidupannya, lalu masuk kepada penderitaan dan kematiannya, dan sampai kepada kebangkitannya. Tapi tidak berhenti di situ, saudara sekalian. Tidak jarang kita, atau bahkan sedikit sekali, orang yang memasukkan paket keempatnya, yaitu Yesus harus naik ke sorga. Inilah rangkuman full dari Injil. Ketika kurang satu ini, yang sering kali kita melihat hanya di tiga ini menjadi problem. Seringkali fokus memberitakan Injil kita hanya berhenti atau bermuara kepada berita salib. Ya tentu core dari berita Injil adalah berita tentang salib. Lalu berbicara tentang kematian Kristus untuk menggenapi menjadi kurban pengganti atas dosa-dosa kita. Sampai kepada puncak dari berita Injil itu adalah Yesus bangkit. Berhenti di situ. Tapi berita kenaikannya tertutupi, bahkan seringkali dilewatkan, tidak diberitakan. Karena kita merasa ya sudah kan finally ya sampai bangkit selesai dong. Apa urusannya dengan kenaikan? Nah, ini yang miss di dalam berita Injil. Karena fokus dari Injil, kabar Injil yang kita beritakan pada apa yang menjadi karya yang telah dilakukan oleh Kristus. Yaitu kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Padahal tidak berhenti di situ. Karena kalau kita teruskan, itu bukan hanya berbicara tentang apa yang sudah dilakukannya, tapi berita Injil justru itu yang menjadi kabar baiknya adalah berita itu terus berlanjut kepada apa yang masih sedang dikerjakannya dan yang akan dikerjakannya. Pas 2000 tahun lalu, present dari semenjak saat itu sampai sekarang. Future-nya sampai nanti kedatangannya. Ini full dari kabar baik itu. Inilah evangelion itu. Jadi bukan sebuah berita tentang dahulu dia kerjakan apa untuk menjadi sebuah reuni kita kenang. Minggu lalu kita sudah membahas ini. Jadi bukan itu berita Injil, tapi sebuah ketuntasan, penggenapan apa yang dikerjakan Kristus dalam kehidupan kita. Itu sebab sekali lagi, makanya berita Injil itu menjadi pengharapan bagi kita. Makanya berita Injil itu menjadi satu-satunya sukacita dalam hidup kita. Karena dia bukan hanya sesudah mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, dan dia akan terus mengerjakannya sampai kegenapan puncaknya di dalam kehidupan kita. Saudara, gak ada garansi yang lebih besar ke dalam hidupmu selain daripada berita Injil, kabar baik ini. Kabar sukacita terbesar dari apa yang sudah dikerjakan Kristus, apa yang sedang dikerjakan Kristus, dan apa yang akan terus dikerjakannya bagi kita. Ini Injil, inilah kepenuhan pengharapan bagi kita di tengah-tengah segala kehidupan kita. Maka ini yang perlu kita lakukan, studi tentang melihat komprehensifnya karya Kristus. Yang paling sering kita lack atau kita kurang yaitu berita tentang kenaikannya. Apa yang dilakukan Kristus sekarang, justru ini yang jarang kita bicarakan untuk kita renungkan. Dia masihkah bekerja sampai pada saat ini dalam kehidupan kita? Atau iya, Yesus sudah kerjakan 2000 tahun lalu, selesai sampai di situ. Ini yang mau kita lihat. Berita kenaikan menjadi satu berita yang sangat penting. Kenaikan Yesus justru menjadi kesimpulan akhir dari berita Injilnya. Berita kenaikan justru menegaskan tentang otoritas Kristusnya yang justru menjadi pengharapan dan kekuatan yang sangat penuh dalam kehidupan kita. Karena jika dia tidak naik, apa problemnya? Ini yang kita mau renungkan. Inilah inti dari karya Kristus, dan justru dengan kenaikannya ini, saudara-saudara sekalian, ini justru mengkonfirmasi tentang Trinitas. Nah, nanti sedikit kita singgung tentang hal itu. Kenaikan Kristus mengkonfirmasi
tentang otoritas Kristus. Kenaikan Kristus justru menjadi inti dari penggenapan karya rencana Bapa di dalam karya Kristus. Dan kenaikan Kristus justru menekankan atau menegakkan teologi Trinitas dengan jelas. Kita mau lihat ya. Tapi terlebih dahulu sebelum kita melihat itu. Nah sekarang kita kembali ke dalam bentuk negatif tadi. Kenapa sebenarnya berita ini seringkali terlewatkan di dalam gereja? Kenapa berita tentang kenaikan Yesus itu menjadi suatu hal yang seperti tidak terlalu digaungkan di dalam gereja? Seperti bahkan kalau pakai kalimat yang lebih negatif, kenapa berita kenaikan Yesus itu jadi seperti tidak terlalu penting dalam gereja? Nah ini yang kita mau lihat sedikit, menjadi studi di dalam ibadah kita untuk membawa kita untuk menyadari betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan sehingga kita tidak bisa abaikan atau kita tidak bisa remehkan. Ada 5 alasan. Yang pertama yang kita mau lihat di dalam pagi ini, kenapa seringkali berita tentang kenaikan, bukan kebangkitan. Kebangkitan kita terus bicara, penderitaan tentang salib kita terus bicara. Tapi tentang kenaikan kita jarang sekali bicarakan di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Ada 5 alasan sebenarnya. Untuk kita bisa lihat di dalam realita gereja sepanjang zaman mengabaikan atau melewatkan tentang kenaikan. Pertama, karena memang, nah ini yang jadi problemnya ya, di dalam penulisan Judaisme sesuatu hal itu menjadi penting dikonfirmasi dengan cara hal itu diulang-ulang dituliskan. Jadi misalnya, nanti kapan-kapan kita belajar tentang doktrin Alkitab ya, mau tahu tema satu narasi, kita membaca sebuah kisah. Ini cerita ini mau bilang apa sih sebenarnya? Ya udah ini kisah tentang, ya cerita tentang orang. Oh enggak, Alkitab itu memberi clue bahwa tema dari sebuah narasi itu adalah temukan kata yang berulang. Saudara kenal dengan stereotip bahwa orang Yahudi itu pelit kan ya? Dan memang orang Yahudi itu pelit. Kalau orang bilang dagang, wah kalau mau tahu orang dagang paling pelit ada di Indonesia itu cuma 2. Pertama orang Padang, kedua Chinese Medan, ketiga siapa? Oh di Indonesia nggak ada, untung nggak ada, kalau ada mati kita katanya. Apa? Orang Yahudi katanya. Jadi hierarki orang paling pelit di dunia itu orang Yahudi katanya. Itu stereotip cerita-cerita nakal lah ya. Nah apa yang terjadi? Ya memang orang Yahudi itu sangat detail, sangat pelit. Sehingga dia nggak mau sembarangan. Coba bayangkan kalau orang Indonesia yang tulis Alkitab. Saya nggak kebayang seberapa tebalnya Alkitab. Karena semua harus dimulai dari pada suatu hari, nah ini anak-anak Indonesia ya kalau disuruh pulang liburan mengarang. Oke, bikin cerita tentang liburan kamu. Selalu kalimat pertamanya pada suatu hari. Enggak jelas kenapa harus dengan kalimat itu. Sedangkan di dalam Alkitab, orang Yahudi harus ringkes, tulisannya harus pendek. Maka ketika dia mengeluarkan kalimat yang berulang, itu menjadi tema. Nah, sedangkan di dalam hal ini kita melihat bahwa berita tentang kebangkitan menjadi tema yang sedikit sekali, tidak berulang. Jadi seolah-olah Alkitab mau mengatakan bahwa ya ini memang bukan tema penting yang mau ditekankan oleh Alkitab. Karena memang Alkitab sedikit sekali menceritakan bagian ini. Dibanding dengan berita kelahiran, itu berapa pasal dalam kitab Injil diceritakan tentang kelahiran Yesus. Bahkan sampai orang-orang yang terkait dengan kelahiran, Simeon, Hana, atau bahkan kepada orang-orang yang lain yang melihat para majus. Semua itu diceritakan dengan panjang. Atau bicara tentang kisah perjalanan kehidupannya Yesus, bagaimana dia menyembuhkan, bagaimana dia melayani dan segala macam. Atau bicara tentang penderitaan Yesus yang cuman berapa jam itu. Kitab Markus itu unik ya, dia tulis tentang kelahiran Yesus berapa, 1 pasal. Lalu berita tentang perjalanan pelayanan Yesus berapa sampai ayat pasal 7. Lalu mulai dari pasal terakhir itu full 7 hari perjalanannya Yesus. Lalu full 7 jam akhir kehidupannya Yesus. Jadi ada angka-angka sempurna di situ untuk bicara detail tentang 7 jam terakhir kehidupannya Yesus. Tapi tentang kenaikan sedikit sekali. Sangat sedikit dikisahkan oleh Alkitab. Kata kenaikan itu di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Greeknya anabasis. Itu hanya muncul 2 kali kata ini dalam Alkitab. Tentang kenaikan Yesus. Ini sangat sedikit. Katanya sedikit, lalu cerita tentang itu sangat sedikit. Jadi kalau dikasih secara proporsinya, yang berbicara tentang kenaikan, even 4 kitab Injil, cuman yang bicara tentang kenaikan itu Lukas, saudara, Lukas. Yang lain cuma berbicara sampai Matius misalnya, sampai kepada amanat agung, sudah. Nggak bicara tentang dia naik. Markus nggak catat,
Lukas baru bilang sampai dia terangkat, lalu Kisah Para Rasul ulang lagi. Jadi dari tokoh yang sama, Lukas yang concern dengan hal ini. Jadi secara persentasenya Alkitab hanya membahas tentang berita kenaikan ini hanya 0,03% komposisinya di dalam narasi Kristus. Jadi kecil sekali memang, hanya Lukas dan Kisah Para Rasul yang mencatatnya. Jadi jika ini kunci dari berita Injil, klimaks puncaknya, mengapa ini sedikit sekali ditulis dalam Alkitab? Ini orang pertanyakan, sehingga alasan pertama kenapa ini sering kali dilewatkan. Toh juga kelihatannya nggak terlalu penting kok, itu kata orang. Kedua, dari 5 alasan. Berita kenaikan itu sendiri kalau ditimbang-timbang, ini sepertinya rencana yang sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Sebab kalau Yesus sudah bangkit, lebih baik kan di dalam kebangkitannya itu dia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Dan misalnya contoh, kenapa ini lebih baik? Coba pikirkan di dalam penginjilan, kalau Yesus itu bangkit dan dia tidak naik, dia ada. Bukankah orang akan menyaksikan dia dan banyak orang bertobat dan jadi seperti apa yang dia inginkan untuk orang-orang bertobat karena bisa melihat dia. Ada buktinya tubuh kebangkitan itu. Lah sekarang dia bangkit lalu dia naik 2000 tahun yang lalu. Sulit dipercaya. Itu akan menjadi susah untuk orang percaya. Mana buktinya dia bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, akan sangat sulit untuk membuktikan fakta tentang naik. Yesus naik itu bagaimana? Secara logikanya tidak bisa masuk akal. Jika Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid dan bersama-sama dengan kita sekarang, tidakkah itu juga menjadi penghiburan yang sangat besar? Pertama, Injil jadi lebih gampang diberitakan, lihat langsung sosoknya. Kedua, itu menjadi penghiburan dikala kita susah, langsung datang sama Yesusnya. Seperti apa yang dikerjakannya sebelumnya, sebelum dia mati dan bangkit itu. Dia ada bersama-sama dengan mereka menjadi pengharapan besar. Dan apalagi setelah dia mengalahkan kuasa maut, dia bersama-sama dengan kita menjadi pengharapan besar. Maka kalau dia naik, ini menjadi rencana buruk. Ketiga, kenapa berita ini menjadi suatu hal yang diabaikan atau jarang dibicarakan di gereja? Karena sulit sekali menemukan implikasinya bagi kita. Yesus bangkit, ya mengalahkan kuasa dosa, aku selamat. Yesus naik, so what? Ya udah, Yesus naik, emang apa poinnya buat saya? Apa implikasi kenaikan Yesus bagi hidup saya? Ini menjadi pertanyaan yang sulit. Sepertinya tidak begitu berdampak ya kalau Yesus dahir, saya tahu dia hadir inkarnasi untuk menyatakan menggenapi rencana Allah. Dia menjadi korban pengganti, dia mati menggantikan hukuman dosa, dia bangkit mengalahkan kuasa dosa. Clear implikasi praktisnya buat hidup saya. Dia naik. Untuk apa? Kebangkitan Kristus, tidakkah itu sudah cukup sampai di situ? Yes, selesai, saya sudah diselamatkan. Lalu kenaikan urusannya apa? Nah ini lihat ya, akhirnya spiritualitas individualistik itu membuat kita melihat bahwa kenaikan itu tidak penting. Tapi kalau kita melihat spiritualitas komunal, keselamatan itu berbicara tentang kerajaan Allah, maka tanpa kenaikan gagal semuanya. Nah ini yang kita nanti mau lihat. Saudara sekalian, keselamatan bukan individualistik. Kalau keselamatan hanya individualistik, yes, Yesus sampai bangkit selesai. Dia mengalahkan kuasa dosa, dia menyelamatkan saya. Tapi kenapa dia harus naik? Karena misinya bukan hanya keselamatan individu saya, tapi keselamatan berbicara tentang menjadikan kita keluarga kerajaan Allah, menjadikan kita menjadi gereja. Inilah misi keselamatan. Karena itu dia harus naik. Itu yang kita lihat nanti di bawah. Bahwa para murid-murid pun tidak ngerti prinsip ini. Bahwa mereka sendiri tidak melihat implikasinya buat kami kalau Yesus naik itu apa. Mereka tidak pernah berpikir Yesus nanti mati. Itu yang pertama. Tapi setelah Yesus mati mereka kehilangan pengharapan. Tapi setelah itu pengharapan mereka dibalikkan dengan Yesus bangkit. Hore, akhirnya benar. Iya, semua dulu yang dibilangnya bahwa dia harus mati. Tapi dalam 3 hari dia bangkit. Semua terjadi. Kita dulu gak ngerti. Tapi sekarang sudah terjadi. Sekarang Yesus sudah bangkit. Selesai nih, mari kita ikut lagi sama Yesus. Kucuk-kucuk tiba Yesus bilang dia mau naik. Loh, apa poinnya? Murid-murid gak ngerti. Nah itu sebab maka mereka tanya di dalam ayat yang ke-6. Karena gak ada mindset mereka, Yesus akan pergi lagi. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Dan saatnya misi kerajaan Allah ditegakkan. Apa itu misi kerajaan Allah? Kerajaan Israel dibangunkan kembali.
Karena Yesus sudah datang menjadi rajanya. Makanya dikatakan mereka, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena enggak ada mindsetnya Yesus akan pergi. Yesus malah pergi. Maka cara berpikir murid sama dengan cara berpikir orang pada zaman ini. Kenaikan Yesus itu tidak penting. Setelah Yesus bangkit, tidak ada terlintas dalam pemikiran para murid mereka bahwa Yesus akan pergi lagi. Itu sebab mereka bertanya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 tadi. Misi Yesus selanjutnya itu mau ngapain? Yuk kita bikin kerajaannya tegak yuk. Kapan mulai pemulihan kerajaan Israel itu Tuhan? Ini kan misinya, tapi ternyata tidak. Seharusnya Yesus ada, tapi ternyata Yesus pergi meninggalkan mereka. Bahkan tidak ada penjelasan yang benar-benar clear. Gak ada penjelasan yang benar-benar clear. Kenapa dalam kisah kenaikan itu, apa yang menjadi alasan Yesus harus naik? Gak ada penjelasannya. Ya kalau kita lihat sebelum nubuatannya dalam Yohanes pasal 14 itu ada. Tapi waktu Yesus naik itu gak ada penjelasannya. Lihat ya, tadi cuma 2 kali bicara tentang kenaikan. Lukas sama Kisah Para Rasul. Tapi di dalam kenaikan itu tidak ada penjelasan tentang kenapa naiknya. Cuman bicara, ya Yesus menampakkan diri 40 hari mengajar mereka lalu Yesus naik. Why? Gak ada. Gak dijelaskan. Nah ini yang menjadi sulit untuk mengerti dan akhirnya membuat orang memutuskan untuk tidak membicarakan hal ini. Keempat, apa yang menjadi masalah bagi zaman ini khususnya? Kenapa ini menjadi suatu hal yang kita abaikan? Karena peristiwa kenaikan itu secara konsep berpikir orang zaman ini adalah peristiwa yang abnormal. Peristiwa yang tidak masuk akal. Oke lah, peristiwa kematian lalu menjadi sebuah peristiwa kebangkitan agak abnormal tapi pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah. Kebangkitan orang mati dan segala macam. Masih bisa lah dibikin teori-teori konspirasinya dan segala macam. Orang bilang atau oke lah benar gak Yesus benar-benar bangkit atau sebenarnya dia cuma mati suri dan segala macam. Tapi kalau urusan Yesus naik secara sains ini agak susah diterima kata orang sekarang. Karena apa? Ya naik. Naik itu kemana? Oke, Yesus naik tiba-tiba terhilang oleh awan dan kemana? Tembus kayak roket sampai kemana? Nah ini kan menjadi suatu hal yang absurd secara logika kata mereka. Yesus tidak mati lagi sih, tapi sekarang tiba-tiba pergi. Tidakkah itu akan membingungkan para murid? Mau ngapain kita? Kalau tadi dia mati kita tunggu dia bangkit, oke ada misi nih sekarang. Tapi sekarang dia pergi lagi tinggalin kita ngapain? Nah ini menjadi susah untuk dijawab. Dan yang kelima, kenapa berita kenaikan ini diabaikan? Bagian yang terakhir, narasi kebangkitan dan kenaikan itu langsung diceritakan sepaket. Cerita tentang dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Pertemuan yang sudah kita bahas dulu ya, dengan Maria, dengan Petrus dan Yohanes, lalu dengan Thomas. Wah semua itu cerita kebangkitan itu sangat epik diceritakan di dalam kitab Yohanes. Tapi setelah itu lalu dia naik. Langsung disambarkan saja di situ, diparelkan, disambungkan di situ dan selesai. Sehingga cerita kenaikan itu sangat sedikit, cuman seuprit, lalu langsung disejajarkan dengan berita kebangkitan. Dengan kebangkitan Kristus saja sebenarnya berarti sudah cukup dong. Karena yang dijelaskan tentang kebangkitannya. Cerita tentang kenaikannya enggak terlalu dijelaskan. Lalu ngapain? Bukankah kebangkitan itu sudah menyatakan Yesus itu Tuhan? Sudah menyatakan otoritas kemenangannya atas maut dan atas dosa. Jadi enggak perlu naik kan? Jadi kita punya tendensi untuk semakin melewatkan berita kenaikan ini. Karena enggak ada proporsi yang clear untuk menjelaskannya secara khusus. Nah ini alasannya. Jadi dari kelima alasan ini, saudara-saudara sekalian, saya tahu ini seperti kayak PA ya, tapi paling tidak kita tahu berapa orang mengabaikan berita penting ini. Dari kelima alasan ini, sering kali kita akhirnya menjadi sulit melihat berita kenaikan itu menjadi suatu hal yang penting. Berita kenaikan itu adalah sebuah babak baru yang sebenarnya sangat penting untuk kita pahami. Lihat tahapannya, frame demi frame apa yang mau dikatakan oleh Alkitab. Sebenarnya ini satu frame yang baru lagi. Mulai dari apa? Kelahiran Kristus, itu satu frame. Berita Natal, kita khotbah di situ. Lalu berita tentang kehidupannya Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, pelayanan Yesus dan segala macam, itu satu frame. Lalu berita tentang penderitaan, berita tentang salib, sampai berita tentang kematian, itu satu frame lagi.
lalu berita tentang kebangkitan, itu satu frame lagi. Tapi seringkali kita lupakan paket yang terakhir ini. Ini satu frame yang harusnya kita sama-sama pikirkan, yaitu kenaikan. Ini satu bagian khusus yang tidak kalah penting dengan bagian dari kelahiran sampai kebangkitan itu tadi. Justru, saudara-saudara sekalian, justru berita kenaikan ini menjadi momen yang sangat penting di dalam karya Kristus, di dalam menggenapi rencana Bapa. Bapa sebagai perencana, Anak sebagai penggenap. Menggenapi apa? Menggenapi misi kerajaan Allah, bukan misi keselamatan individualistik tok, bukan. Ini yang menjadi penting untuk kita ngerti. Dan dapat dikatakan ini adalah puncak kebangkitan, kenaikan Kristus adalah puncak dari karya Kristus di bumi, di mana Kristus sedang menjalankan dan menggenapi 3 jabatannya. Dan ini yang kelak akan kita bahas, kita renungkan lebih dalam, bahwa melalui kenaikannya, disitulah 3 jabatan Kristus disempurnakan. Dia datang sebagai nabi, dia datang sebagai imam, dia datang sebagai raja. Fungsi ini dijalankannya di bumi. Tapi saudara sekalian, dengan kenaikannya, fungsi ini terus dijalankan sampai kepada kekekalan. Dia sebagai nabi, dia sebagai imam, dia sebagai raja. Bahwa kenaikan Yesus membawa kita melihat secara penuh seluruh karya Kristus dari yang dahulu yang sudah dikerjakannya, saat ini apa yang masih terus dikerjakannya, sampai yang akan datang. Itu sebab itu semua hanya bisa ditelusuri dengan dia naik. Maka tanpa kenaikan, karya Kristus tidaklah lengkap. Tanpa Yesus naik ke sorga, kabar baik yang kita terima itu tidak tuntas. Itu sebab makanya orang yang keberbahayaannya adalah orang yang akhirnya terus hanya melihat Yesus mati, Yesus bangkit, akhirnya selalu bermuara kepada saya percaya Yesus, saya selamat, keselamatan individualistik. Itu yang membuat kita gagal menghidupi panggilan kita sebagai gereja. Padahal berita kenaikan adalah berita undangan yang sangat serius untuk kita hidupi sebagai umat tebusan. Ini yang kita mau lihat. Maka tanpa kenaikan kita tidak akan bisa melihat keutuhan berita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Mesias, adalah Raja bagi hidup kita. Membawa kita kepada perenungan sekarang pada pagi hari ini untuk kita selesaikan dengan kenaikannya. Jadi apakah Kristus masih bekerja dalam hidup kita sampai saat ini? Dia kan sudah naik, dia sudah pergi. Jadi masih kerja enggak? Atau jadinya sekarang ini hanya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita? Nah, ini suatu hal yang baik untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Karena itu saudara-saudara sekalian, maka saya menjawab di dalam bagian akhir pada khotbah hari ini, kita mau merenungkan mengapa kita perlu belajar untuk memahami arti kenaikan Yesus. Tadi ada 5 alasan kenapa orang tidak belajar atau merenungkan tentang kenaikan Kristus. Nah, sekarang di dalam bagian kedua, bagian akhir dalam renungan kita pada pagi hari ini, 5 alasan mengapa kenaikan Kristus menjadi suatu hal yang harus kita renungkan. 5 alasan kenapa kita tidak bisa mengabaikan atau menyepelekan tentang berita kenaikan. Kita lihat ya. Pertama, apa yang kita mau renungkan pada pagi hari ini? 5 alasan untuk kita boleh merenungkan mengapa Yesus harus bangkit. Mengapa ini menjadi suatu hal yang kita harus renungkan. Pertama, meskipun tadi di poin pertama tadi ini menjadi satu hal yang sangat sedikit dibahas tentang anabasis kenaikan Yesus. Sedikit sekali dalam perjanjian baru, hanya 0,03% tadi. Tapi saudara sekalian, ini adalah satu paket fakta yang Alkitab berikan kepada kita yang kita nggak bisa neglect. Bentuk kata lain ternyata ya memang secara kata naik, kata anabasis cuma 2 kali dipakai. Tapi ternyata kalau mau fair kita kan gak lihat hanya dari studi katanya, tapi dari konteksnya. Bicara tentang Yesus yang naik itu ternyata Alkitab juga banyak loh membahasnya. Di dalam surat-surat Paulus, di dalam surat Petrus, ini berbicara tentang kenaikan ini menjadi suatu hal yang diceritakan juga. Misalnya dikatakan pakai kata to go up, to go away, to go into, to go through, to sit, untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini berita yang ulang-ulang. Ini kan bicara tentang kenaikan sebenarnya. Sampai kitab Wahyu pun menceritakan ini. Di dalam Kisah Para Rasul bicara tentang hal ini ketika Stefanus di rajam batu dia berdiri, ataupun di tempat yang lain dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini semua sebenarnya bicara tentang berita kenaikan.
Dan semua itu mau dibawa kepada puncak dari berita sebenarnya. Untuk apa kita merenungkan tentang berita kenaikan? Karena seluruh berita kenaikan waktu diberitakan sebenarnya sedang bertuju kepada satu konteks. Untuk pendengar tahu bahwa Yesus itu naik untuk menunjukkan bahwa dia raja yang sejati. Dia raja yang sempurna. Dia raja atas hidupmu. Jika dia tidak naik, dia hanya akan menjadi satu pribadi raja lokalan. Tapi dengan dia naik, dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, Mesias, Raja yang sesungguhnya yang berotoritas atas alam semesta. Saudara sekalian, Tuhanmu itu yang datang menjadi manusia itu, yang lahir jadi anak orang miskin itu, yang hidup jadi tukang kayu itu, yang mati telanjang di atas kayu salib itu. Sekarang dia bangkit, dan tidak hanya bangkit, dia naik untuk menunjukkan kepadamu, Tuhanmu itu adalah Tuhan atas alam semesta. Bukan hanya Tuhan lokalan yang bertahta di satu tempat kecil, bukan hanya berkuasa di satu planet kecil, tapi dia adalah Tuhan atas seluruh alam semesta. Maka ketika dia mati dan bangkit, dia naik, dia mau mengatakan dia meridim seluruh alam semesta. Dia menebusnya, dia menegakkan tahtanya, dia menyatakan dialah yang empunya engkau dan saya, dia yang empunya seluruh alam semesta. Karena itu dia naik. Ini poinnya. Maka kenaikan Yesus justru mengkonfirmasi keagungan dan kemenangan Kristus untuk membawa kita kepada satu kesadaran tentang siapa yang kita percaya. Bukan Tuhan-Tuhan kecil, bukan Tuhan-Tuhan lokalan, bukan Tuhan yang harus disogok dengan usaha manusia, tapi dia Tuhan yang berotoritas menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan segala kegagalanmu pun harus dia yang menyelesaikannya. Dan itu tuntas sampai dia naik untuk menunjukkan bahwa dia yang berkuasa atas alam semesta. Ini menjadi pengharapan besar bagi manusia. Dengan dia naik, saya tahu dia berotoritas. Dengan dia naik, saya tahu dia berkuasa atas alam semesta. Dan sang pemilik alam semesta inilah yang menebusku untuk aku dijamin di dalam kehidupan di dalam dia selama-lamanya. Ini Tuhanku, ini Tuhanmu, ini yang menjadi pengharapanmu. Maka saya tahu air mataku begitu besar. Saya tahu air matamu begitu besar di dalam segala pergumulanmu yang saya tidak tahu bagaimana hari depannya saya belum mengerti. Yang saya tahu di balik semua fenomena semua perjalanan ini, sang supreme being yang mutlak itu, yang penguasa alam semesta itu, yang telah naik itu, berotoritas atas semuanya ini. Ini yang menjadi pengharapanku. Maka aku melangkah. Ini yang menjadi kekuatanku di balik air mataku. Ini yang menjadi sukacitaku karena aku tahu bukan hanya pas dia menebusku, tapi sekarang dia masih terus bekerja dengan menyatakan otoritasnya. Berarti dia tidak pernah meninggalkanku sekalipun dia pergi naik. Ini Tuhan kita, saudara sekalian, ini Tuhan kita. Apa pengharapan yang lebih besar daripada hal ini? Tapi bukan menjadi penonton dia di sana. Dia adalah Allah yang terus bekerja dan berencana atas hidupmu di dalam seluruh pergumulanmu. Ini Tuhan kita. Maka ini mau menunjukkan dengan kenaikannya, Yesus menyatakan kedaulatannya atas langit, atas bumi, atas engkau dan saya. Kalau dia hanya menyatakan kebangkitannya, menyatakan kedaulatannya atas keselamatan kita, berhenti di situ, maka terlalu lokalan. Kamu harus pergi ke satu titik tempat tertentu untuk bisa datang kepada Tuhanmu. Lihat konsep agama, satu ritual lokalan. Ini yang mau di breakthrough dengan kuasa kenaikan. Kuasa kebangkitan ya sudah menyatakan kemenangan. Tapi untuk mengerti bahwa kita bisa memiliki hak untuk bisa datang kapan saja, di mana saja kepada Allah, maka dia harus naik untuk menyatakan otoritasnya atas segala sesuatu. Dia bukan Tuhan yang terjebak secara lokalan. Walaupun nanti di bumi yang baru, Yerusalem baru, dia akan datang dengan tubuh kemuliaannya untuk kita bersama-sama dengan dia. Untuk kita bisa melihat dia, mengalami dia secara fisik. Tapi itu nanti, sekarang di dalam hal ini, dia harus naik untuk sampai seluruh kegenapan dari rencana kekal Allah, menggenapi kaum pilihan Allah dalam sepanjang sejarah tergenapi. Kembali ke dalam hal ini. Dengan dia naik mengkonfirmasi bahwa karyanya telah tuntas diselesaikan secara sempurna. Saya bacakan satu bagian buat kita dari 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 3 dari ayat yang ke-21 sampai 22.
juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Apa yang terjadi? Maksudnya apa? Saudara, puncak kegenapan dari keselamatanmu sudah digenapinya. Ya, disimbolkan dengan baptisan, bukan untuk membersihkan kenajisanmu, tapi untuk membawamu kepada kesadaran puncak dari kesadaran keselamatanmu bahwa Tuhan penebusmu itu telah duduk di tahtanya untuk memberikan garansi jaminan kekal bagi hidupmu. Ini Tuhan kita, ini pengharapan bagi kita. Maka kita lanjutkan. Justru di dalam konteksnya, sekali lagi, walaupun ini hanya sangat sedikit dituliskan tentang kenaikan Yesus, tapi saudara sekalian, seluruh berita tentang kenaikan Kristus, termasuk tadi tentang Yesus duduk di tahtanya di dalam 1 Petrus yang barusan kita baca, semua penulis perjanjian baru mencatat peristiwa kenaikan ada konteksnya. Tidak hanya kucuk-kucuk cerita tanpa konteks. Dan menariknya, seluruh konteks berita tentang kenaikan Yesus selalu konteksnya penghiburan bagi jemaat. Sampai kepada kitab Wahyu, selalu penghiburan di tengah aniaya yang dialami oleh jemaat adalah ingat tentang Kristus yang duduk di tahtanya. Ingat tentang Kristus yang telah naik. Penghiburan apa ini bagi orang yang sedang menderita? Penghiburan apa ini tentang Yesus yang sedang naik itu? Apa faedahnya bagi jemaat pada zaman itu? Kenapa setiap kali, kerap kali penghiburan di tengah-tengah aniaya selalu mereka dibawa kepada Yesus yang telah bangkit, telah naik ke sorga? Why? Karena konsepnya itu konsep kingship. Engkau menderita, tapi jangan lupa rajamu tidak pernah tidur, rajamu tidak pernah kalah. Dia adalah raja yang telah menang atas kuasa dosa, dia raja yang punya rencana dan kehendak atas kehidupanmu. Di balik segala kesusahanmu, dia adalah raja yang juga sedang bekerja dalam hidupmu. Karena itu dia harus naik. Nah, ini yang kita mau lihat di dalam motifnya. Dengan kenaikan Yesus, bagaimana dia bekerja? Justru dia tidak menjadi lokalan, tapi dengan dia naik, itu yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 14 dan Yohanes 16, Roh Kudus turun. Ini yang akan kita bicarakan nanti di dalam hari Pentakosta. Dengan Yesus naik menyatakan kuasa kerajaannya. Dia bertahta di atas tahtanya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyatakan dia telah diberikan segala kuasa telah diberikan kepadanya untuk dia menjadi raja atas hidup kita. Maka dengan itu Roh Kudus turun menggaranti kita, memimpin kita, menghibur kita, menolong kita, memberi kita bijaksana, memurnikan kita untuk terus melihat kepada janji kekal Allah Bapa yang telah digenapi di dalam Kristus. Ini rencananya. Karena itu dia naik supaya engkau mendapatkan sukacita. Karena Roh Kudus turun untuk menjadi penolong, penghibur bagi kita semua, untuk mengumpulkan kita menjadi gerejanya yang dipimpin di dalam rancangannya. Ini yang menjadi dasar untuk panggilan hidup kita di dalam kenaikan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya berbicara berhenti kepada kebangkitan, saya ditebus, saya diselamatkan. Tapi masuk kepada kenaikan, saya diundang masuk untuk masuk ke dalam kegenapan rencana kekal Allah. Penebusan mengundang saya masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Maka kenaikan menggenapi semua itu menjadikan kita gereja Tuhan, bagian dari keluarga kerajaan Allah, untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi. Karena itu Yesus naik, Roh Kudus turun. Dengan menyadari Kristus naik, itu yang memanggil kita menuju hidup kudus. Karena apa? Sekarang saya tahu Yesus naik untuk menyatakan kerajaannya, dan sayalah bagian dari keluarga kerajaannya untuk merepresentatifkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Dengan Roh Kudus turun memimpin, maka panggilan saya sadar dia naik untuk saya dipimpin dalam kekudusan. Dia naik untuk saya dipimpin di dalam kebenaran. Dia naik untuk saya dipimpin untuk hidup dalam rencana kerajaannya. Maka itu sebab berulang-ulang di dalam khotbah sebelumnya saya mengatakan, saudara, tidak ada alasan bagimu untuk menjadi orang-orang yang egois hanya mementingkan tentang kepentingan hidupmu. Tapi engkau harus berpikir, misi kerajaan Allah, sang raja telah duduk di tahtanya untuk memimpin kita menjalankan kehidupan kita di dalam rancangan misi kerajaannya. Itu sebab keluargamu, pekerjaanmu, hadirkan bukan tentang kepentinganmu, egomu,
tapi tentang menghadirkan kerajaan Allah. Apa tanda engkau menghidupi kehidupan kerajaan Allah? Apa tanda engkau menyadari tentang Kristus yang naik bertahta di dalam tahtanya dan bertahta dalam hatimu? Bahwa engkau terus rela untuk mau dibentuk, engkau terus rela untuk mau dipimpin, engkau terus mau rela dikoreksi, dimurnikan semakin segambar dengan Kristus. Sehingga melalui seluruh kehidupanmu, kerajaan Allah dinyatakan, shalom dinyatakan di tengah-tengah dunia. Melalui kita yang semakin dibentuk, dimurnikan menjadi semakin segambar dengan Kristus. Itu sebab Kristus naik, Roh Kudus turun. Ini yang menjadi dasar panggilan kita untuk kita menjalani kehidupan kita dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kasih. Karena dengan Dia naik, Roh Kudus turun memimpin seluruh kehidupan kita di dalam kekudusan. Tanpa kenaikan Kristus, saudara-saudara sekalian, maka kekristenan dan kerajaan Allah tidak akan pernah benar-benar berdiri. Tanpa kenaikan Kristus, kita nggak akan pernah mengerti setting kehidupan kita adalah setting kerajaan Allah. Tanpa kenaikan Kristus, kita hanya akan melihat keselamatan di dalam individualistik yang sangat egois. Maka kekristenan tidak akan pernah menjadi pengaruh bagi dunia. Tapi setelah Kristus naik, Roh Kudus turun. Ini yang kemarin minggu lalu kita bahas. Ini yang mengubah seluruh gerakan dunia. Sehingga penginjilan bukan dengan power militer satu negara menguasai dunia, tapi dengan kasih, dengan berita kabar baik diberitakan, mengubah paradigma dunia melalui Injil. Misi kerajaan Allah diberitakan bukan dengan power, bukan dengan militer, bukan dengan uang, tapi dengan berita tentang Kristus yang mati dan bangkit dan naik ke sorga, menyatakan kerajaannya hadir di tengah dunia lewat kita gerejanya. Kedua, kenapa berita ini menjadi berita penting yang tidak bisa kita abaikan? Karena berita tentang kenaikan Kristus justru menjadi berita pertama yang diberitakan kepada jemaat mula-mula. Menarik ya? Kalau kita nanti lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, setelah hari Pentakosta, Petrus naik lalu dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Apa yang diberitakannya? Mulai dari berita tentang Yesus yang datang, Yesus yang mati, Yesus yang menderita, Yesus yang bangkit. Tapi tidak berhenti di situ. Kabar baik yang diberitakan Petrus sampai kepada puncak, Yesus yang naik. Kenapa fokusnya ke situ? Kenapa sekarang berita Injil hanya berhenti kepada Yesus bangkit, mengalahkan kuasa dosa lalu calling? Ternyata Petrus begitu concern untuk membawa umat untuk melihat tentang berita kenaikan. Kenapa di tengah-tengah penganiayaan jemaat, penghiburan yang diberitakan adalah khotbah yang diberitakan adalah khotbah tentang kenaikan. Maka di sini kita boleh melihat Petrus memberitakan ini, Paulus memberitakan ini. Di dalam Kisah Para Rasul 13 khotbahnya Paulus kita bisa melihat itu juga. Kenapa mereka memberitakan ini di dalam penginjilan mula-mula? Kenapa ini yang menjadi penghiburan di tengah-tengah penderitaan jemaat? Kenapa tema tentang kenaikan ini? Sebab ini yang menjadi jaminan, karena di dalam hal itulah tanda Kristus sang pemenang, Kristus sang raja, Kristus bertahta, bahwa Yesus adalah Tuhanmu dan Rajamu yang bertahta yang akan memimpin segala sesuatu. Maka tidak ada lagi ketakutan bagimu, karena Dia tidak pernah gagal dan Dia sempurna, dan Dia Raja yang sekarang menata dan memimpin kehidupanmu di dalam misi kerajaannya. Maka jangan takut. Jemaat mula-mula enough dengan pengharapan ini. Maka mereka tidak berharap kepada pengharapan materi, mereka tidak berharap kepada keselamatan dari aniaya, sekalipun di tengah-tengah aniaya itu mereka tahu sang raja itu yang bertahta itu Kristus sedang menyatakan kemuliaannya. Ketiga, kenapa ini menjadi penting? Kenapa berita kenaikan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan sebagai orang Kristen? Karena kenaikan Yesus justru sebagai kunci dari mengerti seluruh narasi kitab suci. Sebab melalui kenaikan Yesus menjadi satu fase baru bagi pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan kenaikannya lah gereja dimulai. Dengan kenaikannya lah Roh Kudus turun. Dengan kenaikannya lah kedaulatan rancangan perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah di tengah-tengah dunia melalui hadirnya gereja dijalankan. Itu sebab dengan Yesus naik, fase baru seluruh peradaban dunia berubah. Jika Yesus tidak naik, maka hanya akan menjadi fase kerajaan lawan kerajaan. Bayangkan, Yesus bertahta, lalu Dia membentuk sebuah kerajaan koloni tinggal di satu tempat, maka hanya akan perang dengan kerajaan Roma. Seperti dulu bangsa Israel perang dengan bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa sekitar. Padahal itu hanya menjadi bayang-bayang.
Tapi setelah sang raja datang, yang kita lakukan bukan dengan berperang secara fisik untuk mematikan orang, tapi kita berperang dengan kuasa iblis untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, ini fase baru dalam peradaban sejarah manusia, yaitu fase pengabaran Injil, di mana kerajaan Allah diberitakan bagi seluruh dunia. Itu sebab kenaikan Yesus menjadi kunci dari narasi seluruh kegenapan rencana kekal Allah. Dengan Yesus naik, berakhirlah zaman lama, zaman perjanjian lama, yang dimana penguasaan itu dengan perang. Tapi dimulailah sebuah zaman baru, di mana orang-orang pilihan dijadikan manusia baru, di mana kita didamaikan dengan Allah, dan di mana kita dijadikan alat pendamaian. Melalui seluruh kehidupan pekerjaan kita, kita menjadi saksinya. Kehidupan rumah tangga kita, kita menjadi saksinya. Segala perjalanan kehidupan kita, kita menjadi saksinya. Yaitu tentang apa? Kisah zaman baru, kisah kerajaan Allah dimulai melalui kenaikan Yesus. Kisah gereja dimulai dengan kenaikan Yesus, Roh Kudus turun. Kisah hidupmu menjadi hidup baru dimulai dari apa? Kesadaranmu, Yesus naik, Roh Kudus turun memenuhi hidupmu. Ini kisah kehidupan kita, kisah gereja, kisah kerajaan Allah. Saudara, hidup yang terlalu remeh, yang terbatas ini, hidup yang terlalu kecil ini, tapi ini adalah kisah kerajaan Allah. Dimulai dari mana? Yesus naik, Roh Kudus turun atas hidupmu. Bagi Lukas, kenaikan Yesus adalah titik temu antara kristologi, mengenal Kristus, dengan eskatologi, pengharapan kita akan kedatangan Dia yang kedua, dengan antropologi di dalam seluruh kehidupan kita, menjadi manusia di dalam rancangan keselamatan, di dalam rancangan kerajaan Allah. Sekali lagi ya, mungkin kau muak dengan kalimat ini, tapi saya akan ulang-ulang. Kisah hidupmu, rumah tanggamu itu kisah kerajaan Allah. Pekerjaanmu itu kisah kerajaan Allah. Itu sebab kita tidak lagi melihat kehidupan kita dengan hitam putih. Kasih persembahan enggak ya? Kasih perpuluhan enggak ya? Enggak, saya menjalankannya di dalam kisah kerajaan Allah. Maka saya tahu gereja Tuhan menjadi representatif tanda kehadiran Allah. Maka saya memberikan perpuluhan karena saya tahu perpuluhan ini menjadi bagian pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi. Saya memberikannya. Saya memberikan janji iman bukan sebagai sebuah kewajiban hitung berapa persen, tapi sebuah kerelaan untuk mengerti kehendak Allah. Sebuah pekerjaan saya kerjakan bukan mencari lagi reward atau pujian dari manusia, tapi saya hadirkan ini sebagai kisah kehadiran Allah. Seluruh perjalanan rumah tanggaku, konflik atau segala pembentukan antara saya dan istri atau dengan anak-anak dan segala macam menjadi kisah kerajaan Allah. Saudara, sebegitu seriusnya settingnya diberikan Tuhan. Allah terlalu lebay. No. Ini setting yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu sebab kalau kita mengerti hidup kita dengan cara seperti ini, pernikahanku, perjalananku, hobiku, semua di dalam kisah kerajaan Allah. Karena dengan Dia naik, ditetapkanlah semua ini, bahwa seluruh rancangan kebaikan itu digenapi untuk dijalankan dengan Roh Kudus turun. Itu hidupmu, itu hidupku. Saudara, itu sebab tidak ada alasan main-main dengan hidup kita, karena ini adalah kisahnya Allah, kisahnya gereja. Keempat, mengapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena kenaikan juga masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Setting pertama dari para rasul sampai kepada bapak-bapak gereja, apa yang mereka rangkumkan di dalam seluruh pengakuan iman dari Kejadian sampai Wahyu, bicara tentang bagaimana iman kita kepada siapa? Iman kita kepada Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada anaknya dan kepada Roh Kudus, dan di dalam kepada anaknya diceritakan semua sampai kepada kenaikannya untuk Dia akan datang kembali. Maka itu pun menjadi satu part cerita yang harus dimasukkan di dalam pengakuan iman. Karena walaupun itu hanya 0,03%, tapi bayangkan dari seluruh rangkuman Alkitab pengakuan iman rasuli, kalimat itu harus muncul mengambil porsi yang begitu besar. Karena begitu seriusnya di dalam pengakuan iman, kisah kerajaan Allah ditegakkan melalui Kristus yang naik ke sorga. Maka pada gereja mula-mula, kenaikan menjadi pusat dan landasan dalam pengakuan iman mereka. Itu yang dikatakan kan ya, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
menjadi satu konfirmasi iman, menjadi satu pengharapan untuk kita tahu penebusku bertahta dalam kerajaannya dan tak tergoyahkan, menjadi pengharapan dan kekuatanku untuk menjalankan seluruh kehidupanku dalam kisah kerajaannya. Ini hidupku, ini hidupmu. Kelima, yang terakhir. Maka dalam hal ini kita melihat, masih bagian yang keempat tadi ya, saya lupa. Konsili gereja pertama menetapkan bagian ini harus masuk di dalam pengakuan iman. Dua konsili pertama di dalam gereja mula-mula, konsili Konstantinopel, yaitu konsili yang menekankan bahwa gereja harus diterima di dalam kerajaan Roma, tidak lagi boleh ada aniaya. Lalu nanti konsili Kalsedonia untuk menjadikan kekristenan menjadi agama nasional. Tapi di dalam seluruh konsili itu akhirnya memasukkan poin tentang kebangkitan dan kenaikan menjadi satu statement pengakuan iman untuk membawa jemaat Tuhan untuk mengerti, menyadari pengharapanmu bukan tentang berkat atau materi yang diberikannya, tapi tentang engkau sadar dia adalah raja yang bertahta dan raja itu yang memimpin kehidupanmu. Ini iman kita. Kelima terakhir, kenapa ini menjadi penting buat kita? Karena kenaikan dalam hubungannya dengan teologi dan implikasi praktisnya dengan hidup kita itu sangat real. Pertama, bahwa kenaikan menegaskan tentang Allah Tritunggal. Saya tidak sempat bahas tapi saya akan sampaikan bahwa dengan cara Yesus naik, Yesus sang anak naik untuk apa dikatakan? Dia menghadap kepada Bapa. Konfirmasi tentang Trinitas ada di dalam kenaikan, konfirmasi Trinitas ada di dalam amanat agung. Maka Yesus sang anak naik menghadap Bapa, dan Bapa dan anak keduanya menganugerahkan dan mengutus Roh Kudus bagi gereja. Maka konfirmasi janji dari Yohanes 14, Yohanes 16 digenapi di dalam kenaikan Kristus. Dia naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyatakan Trinitas Bapa dan Anak, mengutus Roh Kudus turun atas gerejanya, pribadi ketiga. Maka dalam implikasi praktisnya, secara teologis kenaikan Kristus mengkonfirmasi Trinitas. Dan dalam implikasi praktisnya, dengan cara ini kita mengenal Allah, kita Allah Trinitas, dan sekarang Roh Kudus turun. Maka gereja mulai menjalankan kehidupan dengan status barunya, yaitu apa? Kita sebagai gereja sekarang menjalankan kehidupan kita, yaitu sebagai orang-orang yang telah ditebus, berespon terhadap ketidakhadiran Kristus dan menantikan kedatangan kembali Kristus di dalam kesadaran bahwa dia pergi naik, tapi Roh Kudus turun atas hidupku. Ini implikasi praktis. Sekarang saya tahu kehidupanku sekarang adalah sebuah kehidupan apa? Kehidupan pengharapan eskatologis, menantikan Kristus datang. Sekarang aku tahu di dalam perjalanan kehidupanku, bukan kehidupan yang 70 tahun ini yang terus kuhidupi dan kunikmati, tapi ini adalah kehidupan menjadi sebuah, tanda petik kalimat ini sering kali dikatakannya, menjadi sebuah kehidupan preparation untuk menantikan sang raja itu datang memimpin seluruh kehidupanku. Ini pengharapanku. Maka saya tidak menjadi terlalu khawatir, saya tidak terlalu menjadi orang yang tidak terlalu sentimental dengan segala perasaanku saja. Tapi semua itu terus, ya tentu bergejolak, tentu ada konflik, tentu akan ada masalah. Tapi semuanya tetap di dalam satu mindset, tentangku atau tentang kerajaan Allah. Maka aku mau memilih hidup di dalam tentang kerajaan Allah. Tapi realitanya enggak kelihatan mana tentang kerajaan Allah di sini. Yang ku tahu bahwa setting kehidupan keselamatanku adalah tentang kerajaan Allah. Maka aku mau masuk, maka aku mau terus bertumbuh, aku mau terus melihat, aku mau mengerti dan menyaksikan kisah kerajaan Allah itu dinyatakan Allah dalam kehidupanku. Mungkin seluruh environmentku tidak menunjukkan bahwa itu terjadi, tapi aku tahu di balik narasi kehidupan ada meta narasinya Allah, di balik fenomena ada nomenanya Allah yang sedang bekerja. Sampai waktunya Tuhan tiba, aku mau jalankan, aku mau fight, aku mau berjuang, karena aku tahu bukan karena perjuanganku, tapi karena Sang Raja telah bertahta, memimpin dan menggenapi dan berotoritas untuk menjalankan segala sesuatu di dalam kedaulatannya, dan karena aku tahu Roh Kudus memimpinku. Inilah sukacitaku di dalam berita kenaikan Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, kenaikan itu memiliki cakupan yang sangat luas. Cakupan kosmiknya, bahwa Yesus naik menyatakan pemerintahannya di bumi dan di sorga. Dia Tuhan dan Rajamu. Lalu cakupan politisnya, Yesus naik menyatakan bahwa dialah Tuhan dan Raja atas hidupmu. Cakupan liturgisnya di dalam ibadahnya,
bahwa kita sadar sekarang gereja memasukkan kenaikan dalam tata ibadah. Gereja boleh sadar beribadah karena kita sedang memuji Sang Raja yang sedang duduk di tahtanya. Inilah kehidupan kita di dalam perayaan, sebuah selebrasi, berjalan di dalam iman, dipimpin oleh Sang Raja yang duduk di tahtanya. Melalui ini kita belajar implikasi praktis buat kita sebagai penutup dalam renungan pada hari ini. Pemerintahan Yesus dengan dia naik, dia bertahta, dia berotoritas atas langit dan bumi. Ini adalah landasan kesaksian kita di muka bumi, bahwa seluruh tujuan hidup kita, seluruh setting hidup kita adalah untuk menunjukkan kemuliaan dan kasih Sang Raja itu penuh atas kita dan ditumpahkan atas dunia. It's our calling now di dalam sebuah kehidupan kerajaan Allah, karena kesadaran Sang Raja sedang menyaksikan. Itu yang saya ulang di dalam beberapa minggu lalu, kesadaran keselamatan, yaitu sebuah kesadaran kehidupan coram Deo. Kita sadar sekarang hidup yang kau jalani ini adalah hidup di hadapan Sang Raja. Hidup yang kita jalani ini adalah hidup di dalam tangan pemeliharaan Sang Raja. Dan hidup yang kita jalani ini adalah hidup untuk kemuliaan Sang Raja. Hidupmu tidak ada yang tersembunyi, engkau sedang jalankan di hadapan Sang Raja. Kau hidupkan untuk kemuliaannya atau engkau mendukakan dia. Hidupmu tidak perlu menjadi seorang yang khawatir karena engkau tahu tangan pemeliharaannya memimpinmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan hidupmu bukan tentang dirimu, adalah sebuah kehidupan untuk memuliakan Sang Raja. Inilah kehidupan kita, dimulai dari Kristus naik, Roh Kudus turun. Ini implikasi praktisnya. Maka kehidupan kita sebagai gereja dipanggil untuk hidup seperti Kristus, dimurnikan dan dibentuk untuk menjadi segambar dengan Kristus. Maka kita dibaptiskan, tadi katanya dimasukkan ke dalam air agar kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan itulah tanda kita menjadi bagian dari gereja Tuhan. Dan kita menderita seperti Kristus sekarang dalam pergumulan kehidupan kita, agar kita dapat dimurnikan sampai kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Kristus sendiri. Maka kita turun bersama dengan Kristus dalam segala tantangan pergumulan kita dibentuk agar kita dapat dibangkitkan bersama dengan Dia. Inilah pengharapan kita, saudara-saudara sekalian. Kristus naik ke sorga, maka engkau hidup. Kristus naik ke sorga, maka Roh Kudus turun memimpinmu menjadi gerejanya. Kristus naik ke sorga, maka disitulah dinyatakan Dia bertahta atas alam semesta dan Dia bertahta atas hidupmu dan menetapkan rancangan kebaikan bagi hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, melainkan Dia menyediakan penolong bagimu yang tidak pernah meninggalkanmu. Dialah Allah Roh Kudus. Dan inilah tanda dimulainya perjalanan gereja, perjalanan kehidupan kita sekarang di dalam rancangan kemuliaannya. Dan Dia sendiri sekarang terus bekerja di sorga. Dikatakan oleh Alkitab, Dia sebagai apa? Pensyafaat bagi kita, pembela kita. Ini Kristus Tuhan dan Rajamu. Mari kita berdoa. Tuhan, sedemikian seriusnya lah berita tentang kenaikan Kristus untuk menyatakan tahta Kristus atas alam semesta dan tahta Kristus atas kami. Kristus naik, Roh Kudus turun. Dan disitulah kami dipanggil untuk masuk ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah, untuk dipimpin dalam rancangan yang disediakan oleh Allah. Kami bersyukur kami menjadi bagian bilangan dari panggilan keselamatan itu. Kami bersyukur kami dipanggil menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kami menjadi bagian dari gereja. Karena itu Tuhan, beri kami kerendahan hati untuk mau terus dimurnikan, untuk mau terus dibentuk, untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang terus egois dengan cara pikir kami, dengan kekhawatiran kami, dengan ego kami. Supaya kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri dengan kesenangan kami, tapi kami boleh terus berpikir tentang bagaimana hidup kami di dalam rancangan Allah, di dalam misi kerajaan Allah, bagaimana hidup kami sebagai gereja Tuhan yang terus dibentuk untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus, dimurnikan untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Tuhan, pimpinlah kami, berkati kami di dalam seluruh kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi kami, dan dalam seluruh hal yang kami kerjakan, supaya kami semakin rela untuk mau makin dibentuk, makin diproses, makin dimurnikan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Permuliakan nama-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, permuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.